Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar hadir yang nanti bisa diisi hanya dengan menggunakan WhatsApp. Pembuatan daftar hadir ini dengan menggunakan aplikasi WA Autorespon versi 2020 dengan memanfaatkan fitur isi formulir ya. Oke, untuk daftar hadir ini nanti bisa mengisi kehadirannya hanya dengan menggunakan WA, terus bisa cek rekapan kehadiran, jadi nanti bisa mengecek sudah ngisi itu tanggal berapa saja, itu bisa dicek langsung oleh siswanya melalui WA juga. Terus bisa disetting setiap hari hanya bisa mengisi satu kali ataupun bisa mengisi beberapa, jadi nanti ada settingannya. Jadi satu hari bisa mengisi satu kali ataupun satu harinya bisa mengisi beberapa kali, itu nanti ada settingannya. Dan untuk rekapannya nanti bisa kita ekspor atau kita simpan ke dalam file Excel ya. Nah, sekarang saya berikan tampilannya dulu seperti apa. Ini saya buka HP dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Saya sudah buka HP, lalu saya ketik hadir, terus tanda pagar. Jadi untuk mengisi daftar hadirnya itu cukup ketik hadir, terus tanda pagar, terus kemudian namanya, misalkan namanya adalah Andi, terus tanda pagar lagi, kemudian NIS-nya, misalkan NIS-nya adalah 2021 misalkan. Kalau sudah, saya kirim. Nanti dibalas seperti ini, data Anda telah sukses disimpan pada presensi sebagai berikut. Namanya Andi, NIS-nya 2021. Nah, untuk mengeceknya, untuk mengecek rekapannya itu bisa kita cek seperti ini ya, cek presensi, terus tanda pagar, kemudian ketikkan NIS-nya. NIS-nya tadi adalah 2021. Nah, kalau sudah saya kirim. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nama lengkapnya adalah Andi, nomor induknya adalah 2021, tanggal presensinya adalah tanggal 9 bulan 9 tahun 2020. Berarti sudah ada rekapannya ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya atau cara menyetingnya? Silakan bisa menyimak video berikut ini. Oke, untuk langkah-langkah pembuatan daftar hadir dengan menggunakan WhatsApp, langkah pertama adalah membuat sheet presensi. Jadi, kita harus membuat halaman di file Excel ya, karena nanti hasilnya bisa kita ekspor juga ke Excel. Nah, untuk kolom yang wajib dibuat adalah ada no formulir, ada tanggal formulir, dan no telepon. Ini yang wajib. Terus kemudian ada nama, ada NIS, ada kelas, ini bebas mau ditambahkan ataupun tidak, ini bebas ya. Jadi pertama adalah membuat sheet presensi. Nah, untuk membuat sheetnya nanti kita buka atau kita buat di file server XLSX yang sudah ada di folder aplikasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah file server. Untuk isinya ada sheet setting, ada sheet yang lain yang sudah kita buat. Nah, pertama kita akan membuat sheet presensi yang nanti kolomnya wajib ada adalah nomor formulir, tanggal formulir, dan no telepon. Nah, untuk menambahkan sebuah sheet baru, silakan diklik kanan di salah satu sheet yang ada, kemudian pilih insert ya, insert, kemudian worksheet. Kita pilih, kemudian oke. Nanti muncul satu sheet baru seperti ini. Lalu kita buat namanya menjadi presensi. Untuk nama tidak harus seperti ini, bebas mau kehadiran, mau daftar hadir atau apa bebas. Nah, ini saya buat presensi saja. Terus kemudian untuk kolom yang wajib ada adalah nomor formulir, tanggal formulir, dan no telepon. Urutannya seperti ini ya, wajib. Yang pertama adalah no formulir. Seperti ini. Terus tanggal formulir yang B sama no telepon yang C. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ada nama, NIS, dan kelas. Silakan mau diisi boleh atau ditambahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nama lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah NIS. Nah, seperti ini ya.
Untuk judul kolom itu nggak boleh pakai spasi. Kalau misalkan mau dikasih spasi ya cukup ditambah dengan underscore saja boleh. Ya. Berarti ini adalah untuk kolomnya yang wajib ada nomor formulir, tanggal formulir, nomor telepon, dan ada nama lengkap serta NIS. Nah, seperti ini ya. Jadi ini langkah pertama, ini sudah selesai. Kemudian di save, jangan lupa file, save, terus tutup. Lalu kita masuk ke menu formulir di aplikasi. Nah, saya buka dulu aplikasi WA Autoresponse-nya. Saya double klik. Nah, ini seperti ini tampilan pertamanya. Lalu saya klik buka WA. Lalu muncul browser Chrome otomatis. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu formulir dan survei atau isi formulir. Lalu kita buat isi formulir yang baru dengan pesan masuknya adalah hadir. Nah, ini perintahnya ya, pesannya adalah hadir. Kemudian simpan ke tabelnya itu adalah sesuai dengan yang tadi kita buat di langkah pertama, yaitu presensi. Berarti saya pilih yang presensi. Terus simpan ke kolomnya, ini dicentang semua. Nanti untuk mengisi nomor formulir, tanggal formulir, nomor telepon, nama lengkap, dan NIS juga diisi atau mengisi ya. Jenis formulir itu adalah pakai yang simpel saja supaya nanti siswa atau murid kita cukup mengetikkan hadir, terus kemudian namanya, kemudian NIS-nya langsung kayak gini, nanti otomatis masuk ke rekapan kehadiran. Terus untuk izinkan data gandanya silakan bisa dipilih, ada yes, ada no. Kalau yes berarti satu siswa itu bisa mengisi beberapa kali dalam satu harinya. Jadi misalkan mungkin pelajarannya ada 2 atau 3 pelajaran, itu nanti bisa dibuat atau bisa disetting satu nomor bisa mengisi kehadiran itu sampai 2 kali atau 3 kali bisa. Kalau misalkan pilihnya yes. Tapi kalau misalkan pilihnya no, berarti satu hari sebuah nomor WA itu hanya bisa mengisi 1 kali saja. Jadi satu hari cuma 1 kali. Kalau misalkan pilihnya no. Nah, ini tergantung dari keinginan kita mau yes atau no, silakan. Nah, untuk tampilan nanti siswanya mengisi seperti ini otomatis muncul ya. Jadi nggak perlu ngetik, ini otomatis muncul. Kalau sudah disetting seperti ini, kemudian jangan lupa klik tombol simpan. Nanti sudah berhasil dan muncul seperti ini. Sukses menyimpan pesan request baru. User akan mengirim pesan dengan kata kunci berikut. Ada hadir, kemudian tanda pagar namanya, kemudian tanda pagar NIS-nya. Kalau sudah oke. Berarti untuk nomor 2 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke menu cari data supaya nanti ketika siswa sudah mengisi kehadiran, kemudian bisa mengecek kehadirannya atau rekapannya. Nah, caranya yaitu masuk ke menu cari data. Menu cari data adalah menu ketiga dari aplikasi WA Autoresponse. Terus kita buat pesan baru atau perintah baru. Untuk kolom pesannya diisi dengan cek presensi ya. Di sini belum ada cek presensi, maka saya buat yang baru dengan cara klik tombol baru di bawah sini. Kalau bahasa Inggris tulisannya new. Saya klik, nanti kosong semua isinya. Lalu saya isi pesan masuknya dengan tulisan cek presensi ya, cek presensi. Kemudian di tabelnya kita pilih adalah presensi tadi. Ya, presensi. Kemudian untuk kunci pencarian, nanti untuk pencariannya itu pakai NIS saja. Jadi nanti siswa cukup memasukkan NIS, maka otomatis rekapannya langsung muncul ya. Jadi misalkan ketiknya adalah cek presensi, kemudian tanda pagar NIS-nya berapa, nanti muncul ya. Terus akurasi pencarian, di sini ada pilihan, ada eksak, ada like. Kalau eksak itu berarti untuk NIS-nya harus diketik lengkap. Kalau misalkan NIS-nya 2020 ya berarti harus ngetiknya 2020. Kalau misalkan cuma ngetik 20 saja maka nggak bakalan muncul. Tapi kalau misalkan like ya, like itu berarti yang mirip. Kalau misalkan NIS-nya aslinya 2020 tapi cukup ngetik 20 saja maka akan muncul. Itu kalau like. Nah, pilihnya yang eksak saja supaya pasti dan nanti siswanya juga muncul sesuai dengan yang diketikkan. Terus balas dengannya itu diisi seperti ini. Kita sisipkan datanya dulu. Jadi kita memunculkan semua kolom yang ada. Dengan cara klik sisipkan data nanti muncul seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Kemudian kita edit tulisannya. Kita pilih yang penting-penting saja. Contohnya yang tanggal formulir. Itu kita edit tulisannya jadi tanggal
presensi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti muncul tulisan tanggal presensi. Kemudian nomor telepon ini nggak perlu dimunculkan, saya hapus. Kemudian nama lengkap saya edit tulisannya supaya rapi ya. Pakai huruf yang kecil saja. Terus niche-nya saya ganti dengan nomor induk. Nah, seperti ini. Terus setiap isian saya kasih bintang supaya nanti tulisannya tebal. Nah, seperti ini ya. Terus kalau sudah disetting, kemudian jangan lupa klik simpan. Nah, maka akan muncul successful atau sudah sukses untuk menyimpan pesannya. Maka siswa nanti cukup mengetikkan cek presensi, kemudian tanda pagar, kemudian niche kalau sudah oke. Nah, seperti itu. Berarti ini sudah selesai. Terus nanti untuk mengisi kehadiran kayak tadi contohnya adalah hadir, terus tanda pagar, isi namanya misalkan Mulyono, terus kemudian niche-nya berapa. Terus untuk mengecek kehadiran itu cukup ketik cek presensi, terus tanda pagar, kemudian niche-nya ya, seperti itu. Nah, silakan bisa dipraktekkan sendiri dan dicoba sendiri di aplikasi WA Respon yang sudah Bapak Ibu miliki. Kalau misalkan kita ingin mendownload atau mengekspor hasil rekapannya, rekapan kehadirannya, kita bisa masuk ke menu tabel data ya. Di menu tabel data silakan diklik, lalu pilih sheet atau halaman presensi yang sudah tadi kita isi. Nanti pasti di sini sudah ada atau sudah muncul rekapannya, siapa yang sudah ngisi, terus tanggal berapa ya, siapa namanya, terus niche-nya berapa. Di sini semuanya sudah ada kalau sudah diisi ya. Nah, kemudian di paling atas ada tombol export to Excel. Jadi nanti kita langsung diekspor saja ke Excel, nanti otomatis data yang ada di sini masuk ke Excel, file Excel ya. Saya klik tombol export to Excel. Kemudian pilih di mana akan kita menyimpannya. Misalkan saya taruh di desktop, lalu saya save. Data telah sukses diekspor ke Excel. Lalu saya buka di desktop. Nah, ini file presensinya. Lalu saya buka dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi Excelnya juga ada rekapannya. Tanggal berapa, terus nomor teleponnya siapa, yang mana ya. Terus nama lengkapnya siapa, niche-nya niche berapa. Nanti kalau misalkan ditambahkan kelas ya juga bisa nanti ya untuk isi data hadirnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi WA Respon ini, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan saya berikan link untuk mendownloadnya. Silakan cek saja deskripsi, nanti akan saya tuliskan atau saya cantumkan nomor saya untuk Bapak Ibu hubungi. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.